Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang demokrasi Pancasila. Baik, anggota kelompok kami yaitu bertujuh orang. Yang pertama yaitu Alia, yang kedua Aisyah, yang keempat Chelsea, yang keempat saya sendiri yaitu Ciko Dharma Sanggalti, yang kelima Gina, yang keenam Habib, yang ketujuh Andika. Baik, materi pertama yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat di Indonesia yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip Pancasila. Dengan mengutamakan musyawarah mufakat, kekeluargaan, gotong royong, serta menjamin keadilan sosial dan hak asasi manusia, sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang 1945. Baik, materi selanjutnya, jenis-jenis demokrasi akan disampaikan oleh Habib. Pada Habib, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu jenis-jenis demokrasi Pancasila. Yang pertama, kita pahami dulu bahwa demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya segala pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus menjunjung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan di seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk demokrasi antara lain yang pertama demokrasi langsung, yaitu ketika rakyat ikut langsung memilih pimpinan. Contohnya saat pemilihan umum atau pilkada. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, di mana rakyat memilih wakilnya di DPR atau DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan membuat kebijakan. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem presidensial. Artinya, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab menjalankan pemerintahan. Kemudian yang keempat yaitu demokrasi dengan musyawarah mufakat. Itu yang menjadi ciri khas demokrasi Pancasila karena mengutamakan nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keputusan bersama, bukan sekedar suara terbanyak. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Habib. Materi selanjutnya yaitu landasan demokrasi Pancasila akan dibacakan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang landasan demokrasi Pancasila. Landasan demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi dan pedoman sistem pemerintahan. Dan ini berarti kedaulatan rakyat atau demokrasi dilaksanakan sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yaitu yang pertama, Aisyah, yang mana demokrasi dijalankan dengan menghormati nilai-nilai agama dan kepercayaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bertabat setiap individu. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang mana mengutamakan kepentingan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang mana keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat dengan mendapatkan akal sehat dan kebijaksanaan. Yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana demokrasi bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Materi selanjutnya yaitu landasan utama dan makna landasan Pancasila akan dibacakan oleh Aisyah. Pada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan utama pada demokrasi Pancasila. Landasan utama memiliki 2 poin, yaitu yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal merupakan Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi pedoman dalam berpikir dan bersikap, yang diterapkan dalam sistem demokrasi. Lalu poin kedua, ada landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Menjadi landasan hukum tertulisnya yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Musyawaratan Rakyat atau MPR. Lalu ada makna landasan Pancasila. Makna landasan Pancasila memiliki keseimbangan
Pertama yaitu keseimbangan, yaitu demokrasi Pancasila menjunjung keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, dijiwai oleh nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Lalu yang kedua ada musyawarah. Musyawarah ini sendiri berarti penekanan pada musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, bukan berdasarkan kehendak mayoritas semata, demi kepentingan bangsa dan negara. Lalu yang terakhir yaitu keadilan sosial. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercermin dalam kebijakan dan tatanan masyarakat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Materi selanjutnya yaitu aspek penting dalam penerapan demokrasi Pancasila akan dibacakan oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek penting dalam penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama ada aspek politik dan ketatanegaraan, yaitu ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum dan partisipasi politik. Lalu ada pembagian dan keseimbangan kekuasaan, yaitu terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta adanya mekanisme checks and balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lalu ada pemilihan umum, yaitu pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, dan adil untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Selanjutnya ada pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu sistem politik yang berjalan di atas landasan konstitusi sebagai panduan dalam mengatur kekuasaan dan melindungi hak warga negara. Di nomor 2 ada aspek sosial dan budaya, yaitu yang pertama ada perlindungan HAM, yaitu penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh konstitusi, termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Lalu ada menghargai keberagaman, yaitu mengakui dan menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, serta kekayaan bangsa, dan juga tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Lalu ada partisipasi aktif masyarakat, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pengambilan keputusan melalui mekanisme konsultasi publik seperti musyawarah dan forum diskusi. Yang ketiga ada aspek ekonomi dan keadilan, yaitu ada kesejahteraan sosial dan supremasi hukum. Kesejahteraan sosial ini itu penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial di mana ada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi kesenjangan. Supremasi hukum yaitu penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi, di mana semua orang tunduk pada hukum yang sama termasuk para pejabat negara. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi Pancasila akan dibacakan oleh Chelsea. Kepada Chelsea dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan hukum dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Indonesia ialah negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, dan kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. Yang kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang artinya setiap warga negara dijamin haknya seperti hak berpendapat, beragama, dan memperoleh keadilan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Artinya, prinsip ini menekankan mufakat, bukan suara terbanyak seperti di negara liberal. Contohnya, rapat desa yang memutuskan pembangunan jalan dengan kesepakatan bersama. Yang keempat, peradilan yang merdeka. Artinya, kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh pemerintah atau lembaga lain. Contohnya, hakim harus memutus perkara berdasarkan bukti dan hukum. Yang kelima, adanya partai politik dan organisasi sosial. Hal ini menjadi penting karena jadi wadah rakyat menyalurkan aspirasi ke pemerintah. Misalnya, partai politik membawa suara rakyat ke parlemen agar kebijakan pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Chelsea. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil diskusi kami. Itu yaitu demokrasi Pancasila dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan kebebasan, terutama kebebasan berbicara dan berpendapat, di mana kebebasan tersebut juga mendapatkan pengawasan
dan jaminan dari pemerintahan, namun tentu saja kebebasan yang dilakukan harus berupa kebebasan yang bertanggung jawab. Baik, sekian dari presentasi kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.